Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Wiranto. Saya sebagai mahasiswa BKI 2D. Ya, saya ingin memenuhi tugas untuk UTS ini ya, PKN, dengan syarat membuat video durasi 10 menit. Maka dari itu saya menyampaikan hanya yang penting-pentingnya saja, karena ini juga waktu yang terbatas ya. Baik, yang pertama itu bab 1 ya, yang berjudul Orientasi terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. 1. Perubahan pendidikan ke masa depan. Saya sudah merangkum ini. Yang poin A, mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. B. Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup. Yang C, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan pengembangan. Ini yang kedua, poin kedua, dinamika internal bangsa Indonesia seperti kesiapan infrastruktur sosial berupa kesiapan mental elit politik dan masyarakat yang kondusif bagi terciptanya demokrasi yang bermartabat ya. Yang poin B ini pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan ya. 1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Di dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa kurikulum tertinggi wajib memuat yang pertama pendidikan agama, kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga pendidikan bahasa ya. Langsung bab 2, sejarah singkat perkembangan sivik dan pendidikan kewarganegaraan ya. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu sejarah sivik di Amerika ya. Mata pelajaran sivik untuk pertama kalinya diperkenalkan di USA ya, pada pertengahan tahun 1880. Ini dalam kurung Budi Mansyah ini 2002 ya. Itulah sebagai pemerintah Amerika berusaha untuk mempersatukan bangsa Amerika melalui pendidikan di sekolah. Wah, ini materi yang sangat bagus ini. Dengan terciptanya pendidikan sivik itu saja bisa menyatukan bangsa ya, menyatukan Amerika. Nah, bagaimana di Indonesia? Mari kita ikuti. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintah Soekarno atau lebih dikenal dengan istilah sivik. Penerapan sivik sebagai pelajaran di sekolah dimulai pada tahun 1961 atau hiji dan berganti nama pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968 ya. Sivik dalam kurikulum SMA pada tahun 1962 materi ya berisikan tentang materi pemerintahan Indonesia ya. Isinya ini yang disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, politik, pidato, dan deklarasi HAM ini. Baik, lanjut. Kurikulum pada tahun 1946 SMP dan SMA yang membahas tentang pemerintahan ya. Pada tahun 1968 sampai 1969 membahas tentang sejarah ya. Ini pemerintahan sejarah tidak bisa dilupakan ya, karena bangsa Indonesia juga berdiri karena sejarah. Ini waktunya sudah mepet ini. Ya, ini bab 3, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia ya. Pertama, pengertian identitas nasional. Identitas berasal dari kata Inggris ya, identity, atau memiliki
harfiah ciri-ciri jati diri seseorang. Jati diri itu berbeda-beda ya. Oleh nasional ini ya, identitas kelompok yang lebih besar dikarenakan oleh kebersamaan atau bersamaan budaya, agama maupun bahasa ya. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional yaitu suku bangsa ya. Dan agama, kebudayaan, bahasa, sejarah ya. Langsung menuju bab 4, itu sudah mepet. Memahami negara. Ini menurut pendapat ahli Profesor Miriam Budiarjo. Negara adalah organisasi dalam suatu adanya dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya, yang dapat menetapkan tujuan dari kehidupan bersama itu. Jadi 1. Negara sebagai organisasi kekuasaan. 2. Negara sebagai organisasi politik. Langsung saja kita langsung ke bab 5 ya. Memahami konstitusi. Untuk memberikan pembatasan dan persamaan terhadap kekuasaan politik, membebaskan kekuasaan dari kontra mutlak para penguasa serta menetapkan kekuasaan bagi penguasa ya. Menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Langsung saja, ini bab 6, waktunya sudah 7. Memahami warga negara. Semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara. Fungsi warga negara yakni diberikan untuk menemukan beberapa fungsi warga negara, yakni menjunjung hukum dari pemerintah yang sah dan berdaulat, ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai kapasitas dalam bidang kemanusiaan. Langsung bab 7, yakni negara hukum. Seperti di Indonesia ini negara hukum, oke? Ya, langsung saja ya, disingkat. Ciri-ciri negara hukum, yakni hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan peraturan. Ya. Yang kedua, Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum negara, berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan. Ya, jadi negara Indonesia ini negara hukum, tidak ada kata yang tidak ada kekuasaan yang dimiliki oleh perorangan. Jadi negara ini kita ini hukum. Ya, bab 8 yakni HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia ya. Hak asasi manusia kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifat universal kepadanya. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki hak untuk hidup. Bab 9, memahami demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Ya, jadi di demokrasi mengizinkan warga negara ya untuk berpartisipasi secara langsung atau perwakilan untuk menyampaikan aspirasinya ya mengenai pembangunan dan untuk memajukan bangsa Indonesia sendiri. Ya, bab 10 ini waktunya. Globalisasi proses integrasi internasional ya. Jadi aspek globalisasi ini tidak dapat kita pungkiri, pasti akan terjadi proses globalisasi
mempengaruhi oleh bisnis, tata kerja, ekonomi, sumber daya maupun sosial budaya ya. Lebih ini. Ya. Multikulturalisme adalah ini bab 11 ya. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ya. Jadi di kultural ini kita harus menghargai atau toleransi untuk menghargai keberagaman di Indonesia, karena Indonesia ini ya memiliki suku dan budaya. Ini namanya multikulturalisme. Yang ke-12 bab 12 memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia ya. Istilah wawasan Nusantara terdiri dari dua buah kata, yakni wawasan dan Nusantara. Faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara: wilayah geografi kepulauan Indonesia. Dulu konsep wilayah kelautan dan karakteristik wilayah Nusantara ya. Langsung ini bab terakhir, bab 13, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Yang pertama ketahanan nasional, yang kedua landasan ketahanan nasional. Sama aja tapi saya bacakan dulu ya. Bangsa Indonesia setelah berjuang tanpa lelah melawan kemiskinan, penindasan dan penjajahan hingga memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini ketahanan nasional ini sudah mencakup semuanya ya. Dari zaman dahulu kala hingga sekarang, ketahanan nasional Indonesia ini harus perlu ditingkatkan. Agar apa? Agar negara Indonesia ini agar tetap utuh, berdaulat, agar tidak dirongrong oleh bangsa yang lainnya ingin merebut bangsa Indonesia ya. Kita dengan adanya bersatu padu, saling gotong royong, insya Allah negara Indonesia ini akan aman, damai, sentosa. Saya akan membacakan sumber-sumbernya ya. Yang pertama yakni sumber dari buku ya, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi, Dr. Ujang Carda SSH MH ya. Cetakan ke-1 Juli 2018 ya. Hak penerbit PT Raja Grafindo Persada Depok ini. Lanjut. Yakni sumber Zulfahi ya, blogspot.com. Ini sih https sistem pemerintahan Indonesia blogspot.com. https www.zonareferensi.com. https Yogi Fajar Febrian ini ya. Langsung ini Herlianto blogspot.com ya. Mungkin ini saja ya dari saya. Mohon maaf kurang dengan sangat kurangnya, saya menyadari itu ya. Mohon maaf karena saya juga masih belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan, mangga dikoreksi di video ini ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.